Halo guys, perkenalkan nama gua Agil Pamungkas. Di YouTube kali ini gua mau ngebahas soal binary option. Well, binary option itu adalah dari kata B adalah dua, option adalah pilihan, yaitu dua pilihan yang harus kita pilih salah satunya. Lalu bagaimana platform ini cara kerjanya? Yang pertama adalah kita memilih antara dua, yaitu atas atau bawah, atau harga naik atau turun, hijau atau merah. Itu nanti kita akan pilih. Lalu awal mula dari binary option itu, pertama aku mau jelasin dulu ketika di tahun 1987 di Chicago ada orang yang membuat namanya platform binary option. Lalu mereka membuat dengan platform mengumpulkan seluruh dari market cryptocurrency, emas, pasar uang, dan lain sebagainya ke dalam satu platform. Nah, dari satu platform itu mereka sebagai broker atau pialang saham memberikan yaitu permainan dalam platform tersebut. Dalam permainan tersebut sebutlah kita seperti namanya binomo, atau dengan binomo ini sangat banyak dimainkan terutama di lingkungan saya, karena banyak sekali orang-orang bermain binomo. Entah kenapa, karena mereka ingin cepat kaya atau nggak tahu. Intinya banyak sekali kalangan sekarang main trading, entah ikut-ikutan. Nah, cara kerjanya ya itu pertama, awal kita harus deposit. Binary option tersebut ada 140.000 minimal deposit. Nah, ketika kita sudah deposit, maka kita bermainlah dalam situ. Binary option ini sangat memberikan seperti janji-janji yang mana kemenangan, sangat mudah dalam mencari rezeki. Hanya cukup di depan laptop atau di depan HP kita sudah mendapatkan uang, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu capek-capek, keringat-keringat. Nah, dari situlah orang itu bukan tertarik. Nah, bagaimana binary option ini ketika kita bermain di dalamnya? Yang pertama, kita sudah daftar, lalu kita main di dalamnya dengan cara kita bertaruh antara kita membeli ketika grafik itu naik ke atas atau turun ke bawah. Misalkan ketika detik 30 saya akan membeli cryptocurrency Bitcoin di jam sekian, lalu kita 30 detik kemudian kita akan mengetahui apakah candlestick itu benar-benar naik atau turun. Jikapun kita pilih naik, lalu candlestick itu naik, maka kita akan untung ataupun menang. Jika candlestick itu sebaliknya, maka kita akan merugi. Lalu bagaimana keuntungan itu dibagi? Nah, keuntungan itu adalah ketika kita memilih dengan opsional yang benar, maka kita akan mendapatkan sekitar 80%. Seperti contoh, kita masang 20.000, lalu kita menang, maka kita mendapatkan sekitar 18.000. Nah, dari situ 80% itu untuk kita. Nah, jikalau kita kalah ataupun kita loss, kita pasang 20.000, maka uang 20.000 itu benar-benar habis total, tidak ada tersisa. Jadi perbandingannya itu tidak seimbang antara 80% dan 100%. Dari sini kita sudah melakukan merasa ketidakseimbangan antara trader dan broker. Lalu selanjutnya, jika kita sudah bermain di dalamnya, maka kita itu seperti halnya melawan para broker. Trader melawan broker, yang mana seperti orang datang dari luar untuk ke kasino, berjudi dalam kasino, seolah kita berjudi dalam kasino, yaitu melawan tuan rumahnya, seperti itu, yaitu yang megang room ataupun servernya. Nah, dari situ banyak sekali kekalahan-kekalahan yang kita lalui. Tidak hal yang orang kira kita belajar terlebih dahulu maka kita paham, ataupun
kita memahami candlestick, hafal candlestick, kita bullish, bearish ataupun resisten ataupun hal-hal yang sangat-sangat yang materialis, itu sangat tidak menjanjikan teman-teman. Sungguh ini benar-benar terjadi ke dalam pribadi saya ketika saya pernah bermain itu. Saya memahami betul ketika candlestick itu namanya sedang naik, saya sudah mempersiapkan, ternyata itu sebaliknya. Jadi benar-benar teori yang diajarkan dari YouTube, dari Google dan lain-lain itu benar-benar tidak sama persis ketika di platform tersebut. Lalu ketika di ujung kita bermain binary option ini, kita merasa selalu berkurang dalam hal kita kurang untung, selalu rugi. Nah, dari situ kita terpacu untuk bermain terus sampai akhirnya habislah duit kita. Nah, sekarang gua mau ngejelasin soal apa itu dari binary option. Binary option itu adalah di dalam Indonesia itu ilegal, teman-teman. Semua binary option tidak ada yang terregulasi di bawah instansi keuangan negara tanpa dukungan regulasi yang ketat dan dari pemerintah. Biasanya ujung-ujungnya scam atau fraud melawan broker binary. Berbeda dengan trading saham maupun forex, di mana trader melawan trader lain. Di binary option, trader selalu melawan brokernya sendiri, seperti halnya datang ke kasino untuk berjudi. Risiko yang diambil oleh trader binary option selalu lebih besar ketimbang menangnya. Tidak bisa atur risiko. Nah, ini teman-teman, ketika kita sudah kalah, lalu kita memiliki uang di dompet, kita deposit lagi. Nah, dari situ tidak ada namanya opsional ataupun pembatasan yang mana kita tuh melebihi dari kapasitas kita gitu loh. Misalkan kita udah kalah 1 juta, kita nambah lagi 2 juta, nambah lagi 3 juta, dan terus-terusan. Akhirnya uang kita habis gara-gara situ. Tidak ada fleksibilitas. Waktu expired di binary option sangat singkat. Artinya, trader dipaksa trading jangka pendek dengan peluang kalah lebih besar. Nah, pengalaman teman-teman, ketika aku deposit lalu uang aku biarin di sana di binomo, namun setelah 1 bulan uang saya yang di platform tersebut 0. Padahal saya deposit loh. Kenapa 0? Saya tidak tahu juga. Mungkin diambil sama brokernya untuk makan atau nggak tahu juga. Lalu tidak bisa salah langkah. Trader binary option tidak bisa bertindak jika pasar bergerak tidak sesuai harapan. Jadi mungkin ada alasan ketika kita udah sesuai teori, lalu yang kita pilih itu salah, maka ada seperti kayak kejanggalan. Oh, sekarang lagi COVID, maka turun harga grafik dari pasar saham tersebut dan lain-lain. Itu adalah seperti ketidakpahaman kita antara bermain dalam platform tersebut. Belakangan ini benar-benar viral bagi-bagi afiliator yang benar-benar kaya, mungkin dari affiliate mereka, marketing mereka untuk mempromosikan kode referral mereka kepada orang-orang lain. Maka jika memang kalian benar-benar mengambil, tolong dikembalikan ataupun setidaknya mengakui lah, karena benar-benar ini sangat membahayakan bagi orang-orang lain gitu loh. Apalagi bagi orang awam yang mana mereka ingin pasti tergiur jika melihat konten-konten orang yang kaya karena trading dan lain-lain. Ini benar-benar sangat-sangat merugikan orang lain. Coba edukasi dengan bekerja gitu, membuka bisnis atau melakukan UMKM dan lain-lain, itu lebih bermanfaat dan lebih jangka panjangnya ketimbang mengedukasi secara trading. Dan mungkin itu hak kalian, tapi setidaknya kalian melihat dampak dari edukasi kalian tersebut, seperti pamer uang, pamer harta dari hasil trading. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya, dari pengalaman saya juga. Mungkin sekian saya ucapkan terima kasih bagi para afiliator. Tetaplah kalian jujur dan tidak memberikan dampak negatif kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.